warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi belajar di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang di pembelajaran 5. Nah, kita siap untuk belajar. Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada dua macam, selain petunjuk arah dan juga rambu petunjuk tempat. Nah, coba teman-teman perhatikan, berikut adalah contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Ada bergambar kubah masjid, berarti ini rambu petunjuk adanya masjid. Terus ada rambu yang bergambar tempat tidur dan tanda merah, tanda tambah yang merah, itu berarti rambu petunjuk tempat rumah sakit. Dan ada rambu yang bergambar seperti pom bensin. Ya betul, itu adalah rambu petunjuk untuk tempat pom bensin. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa di papan petunjuk arah tempat yang dimaksud. Tuliskan pada papan petunjuk arah, lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar tersebut, di mana ada papan petunjuk dan juga di bawahnya ini adalah ada masjid, ada pura, ada wihara. Nah, kita akan belajar menentukan posisi dari manakah tempat wihara, mana tempat masjid dan tempat pura. Nah, kalau kita lihat dari gambar posisi ataupun arah mana masjid, mana pura, mana wihara. Nah, di sini Siti beragama Islam, maka Siti harus berjalan ke arah mana? Kalau dilihat gambarnya, berarti Siti harus berjalan lurus untuk ke masjid. Nah, sedangkan Dayu beragama Hindu, maka Dayu harus berjalan ke arah mana? Ya, Dayu harus berjalan ke arah kanan menuju pura. Sedangkan Lani beragama Buddha, maka Lani harus berjalan ke arah, ya, di mana Lani karena beragama Buddha, jadi Lani harus berjalan ke arah kiri untuk menuju wihara. Coba teman-teman berilah warna pada rambu petunjuk tempat beribadah berikut ini. Jadi teman-teman bisa memberikan warna untuk rumah ibadah umat Islam, rumah ibadah umat Buddha, rumah ibadah umat Hindu, dan rumah ibadah umat Kristen. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Nah, teman-teman di sini ada beberapa di tabel di mana kita bisa memberikan keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Nah, beri tanda centang pada kolom yang tepat. Misalkan nama temanmu siapa, apakah dia kota, ke pantai, gunung, sungai, sawah, atau kebun binatang. Jadi bisa teman-teman memberi centang nama-nama teman-temannya yang mengunjungi suatu tempat. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat laporan hasil wawancara dalam bentuk diagram. Jadi seperti tadi, pantai ada berapa, gunung, sungai, sawah, dan kebun. Jadi laporannya dibentuk seperti membuat dalam bentuk diagram. Nah, apa saja keberagaman yang kamu temukan di kelasmu? Keberagaman suku bangsa, keberagaman orang tua, keberagaman pendapat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman adat, keberagaman agama yang dianut, itu yang bisa kita temukan di kelas kita. Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu? Ya, untuk menjaga kerukunan di kelas, kita bisa saling mengasihi dan menyayangi teman, menjaga perasaan teman dengan tidak membuatnya tersinggung, berusaha membuat teman selalu tersenyum. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Ada banyak perbedaan atau keberagaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Jadi teman-teman, apapun perbedaannya, baik agama maupun suku bangsa, bahasa, dan lainnya, kita tetap harus menjaga kerukunan. Alhamdulillah, pembelajaran kita di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang di pembelajaran 5 telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.